Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kali ini kita jumpa kembali di pembahasan soal-soal yang terdapat di buku paket kurikulum merdeka. Kita akan membahas tentang bentuk. Simak videonya sampai selesai. Sekarang kita lihat soal berikut ini. Kita ingin menentukan nilai dari 3x kurangi 5, 3x kurangi 5, di mana x-nya kita bisa gantikan sebuah bilangan, yaitu negatif 2. Bagaimana caranya? Simak videonya berikut. Berarti kita bisa menuliskan bahwa 3x kurangi 5 sama dengan berapa nilainya. Sekarang kita gantikan nilai x dengan negatif 2. Kalau begitu perhatikan 3 kali negatif 2 baru dikurangi dengan 5. Bisa kita tuliskan ke bawah saja. Jadi 3 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 6 dikurangi 5 sama dengan negatif 6 ditambah dengan negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 11. Demikian soal ini. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Misalkan kita memiliki soal seperti ini ya. Misalnya 1/5 A pangkat 2 itu nilainya berapa? Dimana kalau kita ganti dengan, kalau misalnya A-nya kita ganti dengan A sama dengan 5, itu artinya bisa saya tuliskan seperti ini ya. 1/5, kemudian A-nya kita ganti dengan 5. Berarti hasilnya adalah 1/5 kita kali dengan 5 pangkat 2 itu kan berarti 5 kali 5 sama dengan 1/5 kali dengan 25 atau 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memiliki bilangan negatif? Coba ya. Misalkan 1/3 A pangkat 2 itu hasilnya berapa jika A-nya kita ganti dengan minus 3. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa 1/3 kita ganti A-nya dengan minus 3 pangkat 2 sama dengan 1/3 itu kali negatif 3 dikali negatif 3, maka hasilnya 1/3 kali dengan 9, atau bisa kita tuliskan 9/3 sama dengan 3. Sebagai tambahan perlu saya ingatkan, biasanya kalau di Words kita ketik 1/5 A pangkat 2. Ini kalau dituliskan di Google Formulir, maka biasanya tertulis seperti ini ya. 1/5, kemudian A, baru ada tanda. Nah, ini artinya, ini sama saja artinya ini 1/5 A pangkat 2. Jadi, bagi siswa sekalian, jika mendapatkan soal di Google Formulir seperti 1/4 A kemudian tanda ini, itu artinya 1/4 kali A pangkat 2. Ini sekedar tambahan. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Pada bulan Juli, 31% pengunjung akuarium raksasa adalah anak-anak. Jika ada X pengunjung, berapa banyak anak-anak yang mengunjungi akuarium pada bulan Juli? Baik. Nah, kita ketahui bahwa
31% itu adalah anak-anak. Jadi 31% pengunjungnya adalah anak-anak. Anak-anak. Nah, sekarang untuk mengetahui banyaknya anak-anak yang berkunjung pada bulan Juli, langsung saja. Jadi 31% kita kalikan dengan X. Ya. Ini adalah pengunjung anak-anak pada bulan Juli. Seandainya yang ditanyakan adalah berapa banyak pengunjung anak-anak, jika pengunjung akuarium itu, adalah 1000 orang. Berapa banyak pengunjung anak-anak jika pengunjung akuarium itu ada 1000 orang? Nah, kalau begitu kita bisa tentukan banyaknya pengunjung anak-anak itu adalah 31% itu dikalikan dengan 1000. Kalikan dengan 1000. Berarti 31 per 100 dikali dengan 1000. Ini kita coret saja nolnya 2 ya. 02 berarti 31 kali dengan 10 sama dengan 310 anak-anak ya. Itulah cara menentukan banyaknya pengunjung apabila diketahui persentase ditentukan. Kemudian untuk soal berikutnya. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya ya. Jadi di sini terlihat Mita berjalan 1500 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. Berapa jarak Mita ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Nah, perhatikan. Ini contoh akan saya jelaskan. Jarak antara Mia ke sekolah adalah selisih antara jarak rumah ke sekolah dengan jarak yang telah ditempuh Mia. Nah, jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 meter per menit adalah 70 kali A. Kenapa? Kita ketahui bahwa rumus jarak itu S itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa jarak tempuh yang dilakukan oleh Mia itu adalah kecepatannya kan 70. Kecepatan 70 sedangkan waktunya A menit. Jadi 70 A. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa jarak Mia rumahnya ke sekolah itu adalah 1500. Dengan demikian kita bisa menuliskan jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah adalah, kita bisa tuliskan jarak mula-mulanya 1500 meter dikurangi jarak setelah Mia berangkat, yaitu 70 A. Nah, sebagai tambahan, jadi perlu kalian ingat bahwa jarak itu adalah S sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ini adalah salah satu kunci untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Ini dulu yang harus diingat, bahwa jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Berapa kecepatannya? Langsung dikalikan dengan waktunya. Kalau misalnya kita ketahui kecepatannya, misalnya kecepatannya sama dengan A meter per menit ya, sedangkan waktunya T itu sama dengan 20 menit, maka kita bisa mengatakan S-nya itu sama dengan A kali 20 atau S sama dengan 20 kali A. Ini jika soalnya dibalik ya. Jadi kecepatannya A, waktunya 20, maka ini jaraknya adalah 20 kali A. Jika seandainya soalnya diganti. Oke,
Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Sebuah toko memberikan potongan 5%. Berapakah harga suatu barang jika harga normalnya P rupiah? Nah, kita bisa tuliskan diskonnya itu. Diskon itu sama dengan 5%. Dengan demikian, harga normalnya, jadi harga normalnya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Berarti 100% B itu dikurangi dengan potongannya 5% B. Dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa potongannya itu adalah 95%. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 3A min 3A ditambah 5 ditambah 9A dikurangi 2. Jadi kita tentukan dulu bahwa ini kan ada 4 suku. Suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita lihat suku yang sejenis. Suku sejenis itu adalah negatif 3A, kemudian ditambah 9A. Ini adalah suku sejenis. Kemudian suku sejenis juga adalah 5 dikurangi 2. Dengan demikian, suku-suku sejenis inilah yang akan kita selesaikan. Nah, dengan demikian kalau kita lihat, jadi kalau kita selesaikan jadi 3A min 3A ditambah 9A, kemudian ditambah 5 dikurangi dengan 2. Ini kalau kita tuliskan berdasarkan koefisiennya berarti min 3 ditambah dengan 9. Kemudian variabelnya kita keluarkan. Ditambah, ini karena 5 kurang 2 adalah 3, positif 3. Maka langsung kita tuliskan 3. Min 3 ditambah 9 adalah 6A ditambah 3. Kemudian, kalau seandainya soalnya seperti ini ya. 3A ditambah 2B dikurangi A ditambah 4B. Nah, kita kumpulkan suku yang sejenis. Ini kan berarti negatif 3A dikurangi dengan A ditambah 2B ditambah dengan 4B. Ini kita tuliskan koefisiennya. Jadi, ini koefisiennya adalah min 3, sedangkan ini koefisiennya adalah min A. Berarti kita bisa tuliskan min 1. Variabelnya kita keluarkan, tambah dengan koefisiennya ini 2 ditambah koefisiennya ini adalah 4. Keluarkan variabelnya. Perhatikan ini. Selalu kita mengubah dengan cara seperti ini ya. Min 3 ditambah dalam kurung min 1. A. Ini langsung saja karena tidak ada tanda negatifnya. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6B. Ini min 3 ditambah min 1 menjadi min 4A ditambah 6B. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Terdapat 2 orang yang masing-masing menerima 4 buah kotak berisi kalengkeng. Tiap kotak tersebut berisi gram kalengkeng. Dengan demikian, nyatakan berat total kalengkeng yang diterima 2 orang tersebut dengan memastikan bahwa berat kotak tidak dihitung. Dengan demikian kita ketahui 2 orang ya. Ini ada 2 orang ya. Kemudian masing-masing menerima 4 buah kotak. Berarti setiap 1 orang itu menerima 4, tapi karena ada 2 orang berarti 2 kali 4. Kemudian kita ketahui bahwa berat dalam kotak itu, di dalam kotak ini ada beberapa kalengkeng, dan setiap kalengkeng itu kita misalkan gram. Jadi dengan demikian kita bisa tuliskan berarti dikali dengan 2. Ini kalau kita kalikan 2 kali 4, 8. Dikalikan dengan A, hasilnya adalah 8A. Sekarang kita perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Nah, kalau ditanyakan ada berapa suku ya. Jadi ada di sini ada 2 suku. Koefisiennya berapa? Koefisien itu adalah negatif 7. Jadi koefisien ini dilihat dari angka yang berada di depan variabel. Sedangkan untuk menentukan banyaknya suku, kita hitung saja ini 1 suku, 2 suku. Berarti bentuk ini menjadi 2 suku. Bagaimana kalau seandainya soalnya adalah misalkan
3A ditambah B dikurang 2. Ada berapa suku? Yang jelas di sini ada 3 suku. Sedangkan koefisiennya itu ada 2. Koefisiennya yaitu 3 dari 3A dan B dan 1 dari B. Begitulah cara menentukan banyaknya suku dan koefisien. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Misalkan kita mempunyai bentuk aljabar. Misalkan min 3A dikali dengan min 2. Berapa hasilnya? Perhatikan, karena ini berupa perkalian, jadi langsung saja kita kalikan negatif 3 dikali dengan negatif 2 dikali dengan A. Kita ketahui bahwa min 3 dikali min 2 bilangan positif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi min 3 kali min 2 menjadi 6. Dikalikan dengan A, hasilnya adalah 6A. Kalau misalnya ada contoh lain, misalnya min 2B dikalikan dengan 2. Bisa langsung kalikan saja, min 2 kali 2 berarti min 4B. Jadi koefisiennya dikalikan dengan bilangan konstante, maka hasilnya adalah negatif 4B. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya, misalkan kita mempunyai soal sebagai berikut. Misalkan 3x dikurangi 4 per 4 misalnya, dikali dengan 16. Nah, ini berapa hasilnya? Nah, caranya adalah kita tuliskan kembali dulu soalnya. 3x dikurangi 4 dibagi 4 dikali dengan 16. Jadi 16-nya kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 4. Maka kita bisa kalikan 3x dikali 4 menjadi 12x. Negatif 4 kali 4 negatif 16. Atau menjadi pengurang kalau dia berupa operasi. Jadi 12x dikurangi 16. Atau boleh juga kita tuliskan seperti ini, 12x ditambah negatif 6. Boleh. Sekarang soal berikutnya. Kita ingin mengartikan bentuk distributif. Misalnya, kita punya soal negatif 3 dikali 4A dikurangi 6. Ya. Nah, kita gunakan distribusi untuk menyelesaikan ini. Nah, penyelesaiannya adalah, perhatikan, jadi min 3 dikali dengan 4A dikurangi 6. Ya. Langsung saja, min 3 dikali 4, min 12 dikali dengan A. Ini negatif 3 dikali dengan negatif 6, berarti positif 18. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan soal berikutnya. Nyatakanlah luas 3 persegi panjang pada di samping. Jadi cuma 2 ya. Ada 2 di sini. Ada 2 persegi panjang. Perhatikan. Yaitu persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Sekarang kita ingin menghitung selisih antara 2 gambar di gambar 1 dan gambar 2. Nah, kita hitung dulu luas persegi panjang yang pertama. Jadi kita mulai dari yang pertama. Itu luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 6 dikali 2 sama dengan 12. Sedangkan gambar kedua, luasnya itu tetap kita gunakan rumus panjang kali lebar. Kita misalkan panjangnya adalah A, sedangkan lebarnya 6 berarti 6A. Kalau begitu, L1 dikurangi L2 diperoleh 12 dikurangi dengan 6A. Inilah hasil selisih antara gambar 1 dan gambar 2. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat, saya membeli 5 mangga masing-masing dengan harga X rupiah. Saya membayar dengan uang pecahan Rp5.000. Bentuk aljabar dari masalah di atas adalah, nah perhatikan, kita ketahui 5 mangga. Berarti kalau ada 5 mangga, kemudian setiap mangga harganya X rupiah. Berarti harga total mangga adalah 5X. Ini harga mangga. Harga untuk 5 mangga. Nah, sekarang saya membayar Rp5.000.
ini dibayar. Maka bentuk aljabarnya adalah 5.000 uang saya dikurangi dengan harga mangga yang 5 biji tadi. Inilah, jadi 5.000 dikurangi dengan 5x. Itulah bentuk aljabarnya. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Ini kita memiliki sebuah persegi panjang. Sebuah persegi panjang, kita ketahui panjangnya. Itu panjangnya sama dengan A cm. Sedangkan lebarnya itu sama dengan 4 cm. Berapakah luasnya? Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya A, sedangkan lebarnya dikali 4 sama dengan 4A. Jadi 4A ini menyatakan luas, di mana diperoleh dari panjang kali lebar. Berapakah kelilingnya? Kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Itu bisa saya tuliskan menjadi 2 dalam kurung A ditambah 4, atau bisa juga saya tuliskan kelilingnya sama dengan 2A ditambah dengan 8. Ini sama ya. Jadi inilah unsur-unsur yang ditanyakan biasanya untuk soal-soal yang berbentuk persegi panjang yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Demikian soal yang sudah kita buat.